Baiklah, saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Kita sudah bahas terkait dengan poligon dalam dan poligon luar. Sekarang kita masuk ke materi integral tentu. Jadi di sini misalkan f adalah suatu fungsi dari a ke b terhadap p kontinu kecuali di sejumlah terhingga titik. Bagi selang an atas n selang bagian, jadi selangnya itu antara a ke b dan selang itu dibagi menjadi n selang bagian, tak perlu sama panjang. Sebutlah titik-titiknya itu adalah a sama dengan x0 kurang dari x1 kurang dari x2 sampai dengan kurang dari xn-1 kurang dari xn sama dengan b. Titik-titik ini disebut sebagai sebuah partisi dari dari sebuah selang selangnya antara AB dibagi menjadi partisi-partisi, di mana jarak-jarak antara partisi tersebut adalah delta xi sama dengan xi dikurangi xi min 1 ya. Jadi misalkan i-nya 2 berarti delta x2 sama dengan x2 dikurangi x1 dan selanjutnya seperti itu, di mana i itu adalah 1, 2 sampai n, yaitu bilangan asli. Dari setiap selang itu kita pilih sembarang ya, seperti ada gambar di bawah ini ada suatu fungsi ya. Itu ada suatu selang, selang itu adalah a ke b ya gitu. Selang a b ini kita buat suatu partisi-partisi atau dibagi menjadi n bagian sehingga akan muncul seperti ini ya enggak. A sama dengan x0, x1, x2, x3, x4 sampai x5 ya. Ini dibagi menjadi 5 partisi sama dengan B. Di situ T1, T2, T3, T4, T5 itu adalah delta x1 dikurang x0, T1, T2 delta x2 delta T2 adalah x2 dikurang x1 dan selanjutnya seperti itu ya. Nah, dengan membagi partisi ini kita akan bisa mencari integral tertentunya itu begitu. Kalau kalian perhatikan ini ada dot ya, warna hitam sama kuning, itu adalah sebenarnya nilai dari integral tentu itu begitu. Itu ya, itu inti dari integral tentu masih berkaitan dengan poligon. Jadi untuk mencari integral tentu itu caranya seperti itu. Jadi masih dalam suatu fungsi yang sebutannya fungsi itu kontinu, maka fungsi itu juga menjadi integral tentu. Selanjutnya itu terkait dengan jumlah Riemann. Tadi kita sudah menyinggung sedikit ya, jumlah Riemann itu adalah simbolnya sigma. Lalu bentuk penjumlahan berikut adalah RP, itu adalah simbol jumlah Riemann, itu sama dengan sigma F TI kali delta XI dengan indeks I dari I hingga N. Bentuk ini disebut dengan jumlah Riemann untuk F terhadap partisinya itu adalah A dan sama dengan X0, X1, X sampai dengan Xn-1, Xn sama dengan P gitu ya. Itu adalah rumus umum dari jumlah Riemann. Contohnya ini, hitunglah jumlah Riemann untuk fx sama dengan x kuadrat. Jadi fungsinya itu adalah x kuadrat pada selang 0,2 ya, dengan partisinya itu adalah 0 kurang dari setengah kurang dari 3/2 kurang dari 2, dengan titik-titik sampelnya adalah di situ kan secara tidak langsung partisinya mulai dari x0-nya itu 0, xn-nya adalah 2 ya enggak. Terus di sini fungsi tersebut dibagi menjadi berapa partisi itu, kalau kita lihat dibagi menjadi 3 partisi. Secara tidak langsung kita bisa mencari delta xi-nya atau t-nya ya, sehingga diperoleh T1, T2 dan T3 itu adalah T1 itu adalah setengah dikurangi 0 ya, harusnya setengah ya. Iya, partisi dengan titik-titik sampelnya tuh T1-nya. Titik-titik sampelnya diketahui dengan titik-titik sampelnya T1 itu sama dengan 1/4, 5/4 dan 7/4 begitu. Terus kita menggunakan rumus jumlah Riemann itu kan di atas itu adalah sigma FTI kali delta XI. Berarti kan secara tidak langsung kita masukkan ke dalam fungsinya kan fx kuadrat. Kita masukkan untuk masing-masing T sama delta XI-nya. Untuk yang pertama berarti kan karena itu partisi dibagi menjadi 3, maka jumlah Riemann-nya adalah sigma I1 sampai dengan
3 dari FTI kali delta XI. Maka sama dengan untuk T1 delta X1 yaitu F dalam kurung 1/4 kali delta X-nya itu kan ini ya, setengah dikurangi 0. Terus yang kedua F untuk partisi yang kedua berarti F dalam kurung 5/4 dikalikan 3/2 dikurangi dengan setengah sampai plus F T3-nya itu adalah 7/4 dikalikan dengan 2 dikurangi 3/2 itu delta X3-nya gitu. Ya udah ketemu, kita masukkan 1/4-nya dalam fungsi, berarti kan 1/16 kali setengah ditambah 25/16 kali 1 plus 49/16 kali setengah. Paham ya, itu diperolehnya dari memasukkan ke fungsi. Ya udah kita hitung, kita samakan penyebutnya sehingga diperoleh jumlah Riemann dari fungsi tersebut dengan partisinya diselang-selang menjadi 3 partisi dari 0 sampai 2 dengan T1, T2, T3 diketahui, maka diperoleh jumlah Riemann-nya adalah 100/32. Begitu. Paham ya, ini cara mencari jumlah Riemann yang sebutannya banyaknya partisinya itu diketahui. Begitu. Sampai sini paham ya? Iya. Ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang mau ditanyakan bisa langsung ditanyakan saja di grup. Oke. Baiklah, di sini kita akan bahas terkait dengan definisi integral ya. Di manakah definisi itu sendiri kita harus mengetahui dulu agar kita nanti mempermudah bagaimana untuk menerapkan konsep tersebut. Misalkan andaikan f adalah suatu fungsi yang terdefinisi pada AB jika limit mutlak P mendekati 0 dari sigma I sama dengan 1 sampai N FTI delta XI ada. Begitu. Jadi limit dari jumlah Riemann tadi kita kan sudah membahas terkait dengan jumlah Riemann. Kalau misalkan ada mutlak P mendekati 0 dari jumlah Riemann dari suatu fungsi, maka terintegralkan pada selang tersebut. Jadi bisa kita simpulkan bahwa fungsi tersebut terintegralkan pada selang AB tersebut. Dalam hal ini integral tentu dari A ke B didefinisikan sebagai integral dari A ke B dari Fx dx. Jadi simbol dari integral tentu dari integral A ke B dari Fx dx itu sama dengan limit mutlak P mendekati 0 dari sigma I sama dengan 1 sampai N FTI delta XI. Jadi nilai integral tertentu dari suatu fungsi fx yang sebutannya selang antara AB itu adalah sama dengan limit dari jumlah Riemann tersebut. Begitu. Catatan di sini harus kalian perhatikan juga bahwa mutlak P disebut norma P, mengatakan panjang selang bagian yang terpanjang dari partisi P. Jadi P itu adalah selang terpanjang ya. Tadi kan dikatakan bahwa ada partisi-partisi. Nah, partisi itu adalah partisi yang paling panjang, partisi terakhir gitu. Maka bisa dituliskan mutlak P itu adalah maksimal dari delta XI di mana I sama dengan 1 sampai N. Jadi mutlak P itu adalah yang delta X ini itu yang paling panjang. Paham ya? Ya kalau misalkan ya nggak mesti harus yang di depan atau di belakang ya. Dia yang mempunyai selang paling panjang itu yang menjadi mutlak P-nya. Contoh nih di sini. Kalau kalian perhatikan di sini contohnya hitunglah integral dari min 2 sampai 3 x plus 3 dx gitu ya. Ini berarti integral tertentu dari min 2 sampai 3. Berarti secara tidak langsung fungsinya adalah x plus 3, selangnya adalah min 2 sampai 3. Sedangkan delta x-nya itu apa? Yaitu 3 dikurangi min 2 dibagi n, karena kita nggak tahu itu mau dibagi partisinya berapa banyak. Sehingga kita peroleh bahwa delta x-nya itu adalah 5/n gitu. Nah, karena selangnya dimulai dari min 2 sampai 3, maka XO-nya adalah min 2, XN-nya adalah yaitu XN-nya tinggal kita hitung aja karena X2 adalah min 2, X1 itu adalah min 2 tambah delta X. Delta X-nya adalah 5/2, berarti kan min 2 plus 5/2 sama dengan berapa nih? Ya, disamakan penyebutnya berarti 5/2n per n. Selanjutnya X2 juga dicari seperti itu sampai Xn. Xn kan berarti min 2 ditambah dengan n kali delta X, ya kan? Berarti kan min 2 plus n kali 5/n sama dengan min 2 tambah 5, berarti 3 Xn-nya. Berarti kan paling besar adalah 3. Jadi Fxi-nya itu adalah
fxi-nya itu adalah xi plus 3, di mana xi-nya itu adalah 3 plus i pangkat 5 per n. Ya enggak ya, karena kan kenapa sih kita mengatakan plus i 5 per n, kita mengatakan seperti itu ya. Maka karena kan xi-nya itu kan ini, xi-nya itu kan kita ganti menjadi i kali 5 per n, ya kan, min 2 plus i per 5 per n kan, 3-nya, berarti kan xi-nya jadi 1 xi plus 3 ya, berarti kan 1 plus i kali 5 per 2, begitu ya, ya kan, karena sesuai dengan ini kita mencari xi-nya itu kan berarti xi bisa diganti menjadi min 2 plus i kali 5 per 2, maka x itu diganti menjadi 2 ditambah 3, sehingga fxi-nya diganti dengan 1 menjadi 1 plus i 5 per 2. Sampai sini paham ya? Paham ya kenapa mendapatkan 1 plus i kali 5 per 2, karena xi-nya diganti dari persamaan tadi. Nah, setelah itu kita menggunakan jumlah Riemann, yaitu sigma dari I1 sampai N untuk FTI delta XI, di mana I-nya itu dimulai dari 1 sampai N, FXI-nya kali dengan delta X. Lah, di sini FXI-nya itu pakai yang atas tadi yang kita udah cari, yaitu sigma I sama 1 sampai N dari 1 plus I kali 5 per N kali dengan delta X. Delta X kan di atas sudah kita cari ya, selangnya ya, yaitu adalah 5 per N gitu. Setelah itu kita menggunakan sifat-sifat Riemann ya, jumlah Riemann atau sigma, sehingga diperoleh 5-nya dikeluarkan, 5 per 2 sigma dari 1 sama dengan 1 N1 plus dikalikan dulu ya, ini dijabarkan dulu, 25 per N kuadrat sigma 1 sampai 1 NI itu. Terus kita peroleh seperti itu. Paham ya, karena sigma dari 1 itu kan N, sedangkan sigma dari I itu kan sesuai dengan rumus sebelumnya, itu N kali N plus 1 per 2 ya. Ingat ya, sigma I sama dengan 1 sampai NI itu adalah N kali N plus 1 per 2, begitu, sehingga diperoleh seperti ini. Kita mendapatkan jumlah Riemann-nya, baru kita lanjutkan, karena nilai integral tentu dari suatu fungsi itu adalah nilai limit dari mutlak P mendekati 0 dari jumlah Riemann. Maka integral dari min 2 sampai 3x plus 3 dx itu adalah limit mutlak P mendekati 0 dari jumlah sigma tadi. Lah, hasilnya kan ini ya tadi ya, 5 plus 25 per 2 kali 1 plus 1 per N. Ya udah, limitnya berapa? Kalau yang punya N kan berarti 0. Ya enggak sih? Ya enggak sih? Berarti kan tinggal berapa nih? 25 per 5 10 35 per 2, berarti kan nilainya tinggal 35 per 2. Betul ya, tahu ya cara mencari limit N tak terhingganya. Kalau yang mempunyai penyebut atau N itu kan berarti 0, yang tidak mempunyai variabel N itu berarti kan nilainya itu sendiri, maka sama dengan 35 per 2. Paham ya sampai sini ya? Yes, ini kan yang limit atas itu dijabarkan dulu sehingga diperoleh limit N mendekati tak terhingga dari 35 per 2 ditambah 35 per 2 kali 1 per N, begitu. Sampai sini paham ya? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Oke, baiklah, tadi kita sudah membahas terkait bagaimana mencari nilai integral tentu dari limit dari sebuah jumlah Riemann. Kita akan masuk ke notasi-notasi dalam integral tertentu ya. Jadi dalam notasi integral A ke B f dx diasumsikan bahwa A itu akan selalu lebih kecil daripada B. Jika A lebih kecil sama dengan B, jadi pasti ya kalau kita menggunakan konsep integral A ke B itu otomatis A itu akan selalu lebih kecil daripada B, nggak mungkin lebih besar. Karena kita menggunakan konsep itu, maka bisa didefinisikan bahwa integral dari A ke B dari f x dx itu sama dengan min integral dari B ke A f x dx. Jadi kalau posisinya dibalik, maka nilainya juga akan menjadi negatif, karena kan A itu selalu lebih kecil daripada B. Kalau dibalik menjadi di atas,
fungsi yang dimasukkan ke A terus dikurangi B ya berarti menjadi negatif. Terus jika A itu sama dengan B maka didefinisikan sebagai, kalau tadi kan A lebih kecil dari B, kalau ini sama dengan fx dx maka ya sama aja, yaitu dimana integral dari A ke B, A itu kan sama dengan B, berarti kan integral A ke A fx dx itu sama dengan 0, nilainya 0. Berarti kalau nilai batasannya itu sama, berarti nilai integral itu adalah 0. Catat pola bahwa integral dari A ke B fx dx itu sama dengan integral dari A ke B ft dt, maka juga di sini misalkan integral dari A ke B fu juga du. Jadi variabel itu akan mengikuti. Kalau memang fungsinya fx, maka dia akan diintegralkan terhadap dx. Tapi kalau fungsinya itu adalah variabelnya t, vt, berarti dt. Kalau fu itu adalah du, begitu ya. Itu adalah definisi untuk integral tertentu. Jadi perlu kalian perhatikan. Jadi kalau misalkan A-nya kurang dari B, berarti integral B ke A itu negatif. Tapi kalau A sama dengan B, maka nilai integral tertentunya adalah 0, begitu. Habis itu kita masuk ke teorema 6. Setelah kita definisinya paham, teorema 6 juga masih berkaitan dengan integral tentu. Jika f terbatas dan kontinu kecuali di sejumlah terhingga titik pada AB, maka f fungsi terintegralkan pada AB, begitu ya. Jadi kalau misalkan suatu fungsi itu kontinu kecuali suatu titik, maka fungsi itu juga akan terintegralkan di batasan A, B itu. Akibatnya fungsi polinom, fungsi rasional, fungsi trigonometri merupakan fungsi yang terintegralkan pada sembarang selang terbatas yang termuat dalam daerah asalnya. Jadi mau bentuk fungsi mutlak, rasional, akar, trigonometri apapun juga nanti tetap akan bisa terintegralkan pada sembarang selang terbatas yang termuat dalam daerah asalnya tersebut, begitu. Intinya seperti itu. Jadi mau bentuk fungsi apapun, kalau fungsi itu kontinu pada selang A, B pada titik tertentu ya maka dia akan terintegralkan. Inti dari teorema itu ya. Jadi bisa dicari lah intinya. Kalau dia kontinu ya otomatis dia akan bisa dia mempunyai integral tentunya gitu pada batasan daerah asalnya tersebut, begitu. Terus selanjutnya yang keempat, tadi kita sudah sampai ke jumlah Riemann. Yang ketiga ya, yang kedua adalah teorema dasar kalkulus 1. Menurut saya sih ini kalian sudah belajar ya, mungkin sedikit-sedikit di kalkulus 1. Jadi pada teorema dasar kalkulus 1 itu andaikan f kontinu karena terintegralkan, jadi karena suatu fungsi itu kontinu karena dia terintegralkan pada selang AB, maka f besar andaikan sebagai anti turunan dari f kecil di sana. Jadi f besar itu adalah hasil dari anti turunan atau hasil dari integral dari f kecil di sana pada selang AB, begitu kan. Di sini menjadi syarat f itu selalu kontinu, maka f besar itu akan selalu anti turunan atau terintegralkan pada f kecil, sehingga dapat dituliskan bahwa integral dari AB f kecil x dx maka hasilnya itu seperti anti turunan f besar f besar B dikurangi FA. Jadi nanti kalian kalau setelah mencari nilai anti turunannya atau integralnya dari dari fungsi f itu, f kecil itu, maka tinggal kalian memasukkan nilai B sama A-nya ke dalam fungsi anti turunan tersebut, begitu. Catatan pada perhitungan integral tentu, notasi f besar X itu bisa dinotasikan seperti itu ya. Ada lambang seperti yang di bawah itu tuh, itu juga bisa didefinisikan sebagai f besar B dikurangi f besar A. Jadi yang B itu selalu dikurangi oleh yang A. Jadi nilai itu selalu dimasukkan ke fungsi dan selalu dikurangin ya. Karena kan sesuai definisi awal tadi kan B selalu lebih besar daripada A atau A lebih kecil daripada B. Makanya kenapa B selalu dikurangi dengan A seperti itu. Contoh ya. Integral dari 10 x kuadrat dx. X kuadrat kalau kita integralkan kan berapa? Sepertiga x pangkat 3 ya. Nah tinggal setelah kita memperoleh anti turunannya atau integralnya, berarti x pangkat 3/3 dari 1 sampai 0. Ya udah tinggal kita masukkan aja, x-nya diganti 1 dikurangi x-nya dimasukin 0. Dimasukin 1 berarti kan x pangkat 3 1/3 sepertiga. Terus dikurangi x-nya diganti 0 menjadi x pangkat 3-nya 0 kan, 0/3 0. Berarti sepertiga dikurangi 0. Maka nilai dari integral 0 dari 0 ke 1 dari x kuadrat dx adalah
3. Terus yang kedua juga sama, ini ada bentuk trigonometri, integral dari 0 sampai pi per 2 dari cos x dx. Integral dari cos x apa? Sin x kan? Nah, berarti sin x dari 0 sampai pi per 2. Ya udah tinggal kita masukin aja. X-nya pi per 2 sin pi per 2 dikurangi sin 0. Sin 91 sin 0 adalah 0, berarti 1 dikurangi 0 1. Begitu. Itu cara mencari nilai integral tentu dari menggunakan teori dasar kalkulus 1. Paham ya sampai sini? Gampang banget ya? Gampang. Kalau kalkulusnya kemarin nilainya A, jago kalkulus 1 gitu, kalkulus 2 juga bisa ngikutin lah dengan mudah. Begitu. Terima kasih. Ada yang mau ditanyakan sampai sini ya sebelum saya melanjutkan? Paham ya? Oke, sip. Oke, baiklah, tadi kita sudah sampai ke teorema dasar kalkulus 1. Yang keempat ya, kita akan masuk ke sifat-sifat integral tentu setelah kita, karena di teorema kalkulus 1 juga berkaitan dengan integral tentu yang berkaitan dengan anti turunan. Yang kelima, kita akan bahas sifat-sifat integral tentu. Ternyata integral tentu juga punya sifat-sifat ya, nggak cuma manusia yang punya sifat-sifat, integral juga punya sifat-sifat yang melekat dalam konsep integral itu sendiri gitu. Jadi selalu mengikuti, sifat kan selalu mengikuti ya. Yang pertama adalah kelinearan integral tentu. Jadi misalkan ada integral A ke B k f x dx, maka k itu adalah konstanta, itu sama dengan seperti konstantanya dikeluarkan aja, k kali tinggal kalian cari integral dari AB f x dx gitu. Jadi konstanta tidak mempengaruhi nilai integral, jadi dikeluarkan saja, kalian cari integralnya, nanti nilainya berapa baru dikalikan dengan A, seperti itu. Atau integral dari AB fx ditambah plus minus ya, ditambah atau dikurang gx dx, berarti kan ini adalah penjumlahan dua fungsi. Itu seperti kita mencari integral dari masing-masing fungsi, maka di sini dituliskan integral dari A ke B fx dx plus minus. Jadi tergantung ya nanti notasinya plus atau minus, integral dari A ke B gx dx. Jadi intinya kalau ada dua fungsi atau lebih, ada operasi penjumlahan atau pengurangan, maka masing-masing fungsi itu diintegralkan, baru hasilnya itu nanti dijumlahkan atau dikurangin. Itu sifat yang pertama, kelinearan integral tertentu. Sedangkan sifat yang kedua yaitu terkait penjumlahan selang. Jadi misalkan ada integral selangnya itu A sama B fx dx, tapi di antara selang AB itu ada selang C, ada apa ya, ada nilai lah. AB itu kan otomatis ada selangnya, ada nilai di antara AB lah. Nilai di antara AB itu kita ambil sembarang C, itu sebenarnya bisa kita katakan, bisa kita jabarkan menjadi integral dari A ke C fx dx plus integral dari C ke B fx dx. Jadi dipotong menjadi dua bagian, seperti membuat dua partisi seperti itu. Itu penjumlahan selang. Terus yang ketiga itu adalah sifat perbandingan. Itu jika fx, fungsi fx itu kurang dari gx pada selang AB, maka nilai integral dari A ke B fx dx itu pasti selalu kurang dari integral AB gx dx. Itu pasti ya kalau kalian perhatikan. Jadi kalau kalian sudah tahu kalau fungsi fx itu lalu lebih kecil pada gx, maka nilai integralnya juga akan mengikuti. Itu sifat perbandingan. Terus yang keempat adalah sifat keterbatasan. Jadi integral tentu juga punya sifat keterbatasan. Jika m kurang dari sama dengan fx, lebih m kecil ya, m kecil kurang dari sama dengan fx, lebih kecil sama dengan m besar pada selang AB, maka m kalikan b min a itu kurang dari sama dengan integral dari AB fx dx kurang dari sama dengan m besar kali b min a gitu. Jadi kalau m itu adalah suatu konstanta, maka tinggal dikalikan aja gitu. Nilai integralnya seperti itu. Paham ya? Paham? Ada pertanyaan nggak? Kalau tidak ada pertanyaan, ini ada soal latihan gampang sekali. Kali coba hitung nilai integral tentu. Contoh ya nomor 1 ya. Nomor 1 itu kan integral dari 0 2 x pangkat 3 dx. Itu berarti kan nilai integralnya 1/4 x pangkat 3 dx. Ya udah kita masuk dari 0 sampai 2. Kita masukkan nilai 2-nya ke 1/4 x pangkat 4, yaitu 16 dibagi 4 ya, 4 dikurangi x pangkat 4 0 bagi 4 0, berarti berapa tadi? 4 ya. Berarti nilai soal nomor 1 nilainya adalah 4. Coba kalian cari dulu untuk soal nomor 2, 3, 4, 5, 6. Itu mudah banget lah, 5 menit atau 7 menit sudah selesai nih untuk mengerjakan 5 soal itu. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa ditanyakan dulu, habis itu dikerjakan. Oke.
Oke, baiklah, sudah ya dikerjakan latihan soalnya ya, bisa ya. Oke, saya akan melanjutkan terkait dengan teorema dasar kalkulus 2. Kalau tadi kan di nomor 4 itu teorema dasar kalkulus 1. Ternyata teorema dasar itu nggak cuma kalkulus 1, kalkulus 2 pun punya. Ini berkaitan dengan integral. Jadi misalkan G aksen X itu sama dengan Fx. Jadi G aksen X itu G besar ya, itu adalah turunan dari Gx, itu adalah Fx pada AB, ya kan? Yakni di mana dx integral dari x a ft dt itu sama dengan fx. Jadi secara tidak langsung setelah diintegralkan, diturunkan, maka akan menjadi fx untuk semua x anggota AB. Batasnya tetap AB. Contoh 1, cari dx dari integral 1x t kuadrat dt. Jadi diintegralkan lalu diturunkan, ya enggak? Ya, itu cara 1, kita integralkan dulu ya t kuadrat dari 1 sampai x sehingga diperoleh t3 per t pangkat 3 per 3 dari 1 sampai x. Berarti kan kita masukkan variabelnya ke dalam t pangkat 3 per 3, berarti x pangkat 3 per 3 dikurangi 1 per 3. Itu diperoleh seperti itu. Setelah mendapatkan integralnya, berarti kan kita tinggal mencari turunannya kan, yaitu turunan dari integral 1x t kuadrat dt. Berarti kan dx atau turunan dari x pangkat 3 per 3 dikurangi sepertiga. Turunan dari itu berapa? X kuadrat kan, min sepertiga diturunkan 0. X kuadrat min 0 sama dengan x kuadrat. Berarti kan betul ya, dimana turunan dari integral suatu fungsi itu adalah fungsi itu sendiri, dimana ini ft dt menjadi fx. Begitu. Ini kan permisalan aja, betul kan? Di sini tadi fungsinya t kuadrat, ternyata setelah diintegralkan terus diturunkan menjadi x kuadrat. Paham ya? Dengan menggunakan dua cara tersebut otomatis didapatkan bahwa suatu fungsi kalau diintegralkan, pertama diintegralkan, setelah itu dia diturunkan, maka fungsi itu akan kembali menjadi fungsi asalnya. Itu teorema dasar kalkulus 2. Maka kenapa integral itu disebut sebagai anti turunan ya, karena itu saling bersesuaian. Selanjutnya setelah teorema dasar kalkulus 2, kita akan beranjak ke teorema nilai rata-rata integral. Jadi dalam kita menghitung suatu nilai integral juga kita bisa menggunakan nilai rata-rata integral. Jadi seperti gambar, ini ada suatu gambar ya. Kalian perhatikan itu ada fungsi y sama dengan ft, di mana itu ada suatu gambar persegi panjang, ada suatu titik di itu adalah fc ya. Kenapa disebut fc? Karena itu kan x-nya c ya, sedangkan itu ada selang dari AB ke C. Jadi ada selang antara AB. Maka teorema nilai rata-rata integral itu jika f kontinu pada AB, ya fungsi f itu kontinu pada AB, maka terdapat C, di mana C itu adalah anggota AB, betul, berada di antara AB, C itu. Sedemikian sehingga maka kita bisa mencari fungsi fc itu dari 1 per b per a kali dari integral AB ft dt. Itu adalah teorema nilai rata-rata integral. Jadi kalau kita ingin mencari nilai fungsi dalam suatu fungsi ya, fungsi itu dan fungsi itu berada di selang antara AB yaitu C, maka untuk mencari fc itu adalah 1 per b per a kali integral AB ft dt. Catatan di sini, jika nilai fc dalam teorema ini disebut nilai rata-rata integral pada AB, perhatikan luas daerah di bawah kurva Y sama dengan ft, di mana T anggota dari A, B sama dengan FC sama dengan B dikurangi A. Gitu. Paham ya sampai sini ya? Contoh aja biar lebih mudah. Di sini contoh, tentukan nilai rata-rata integral untuk fx sama dengan x kuadrat pada selang 0,1. Kita cari integral dari 0,1 dari x kuadrat dx, di mana x kuadrat itu integralnya x pangkat 3 per 3 dari 0 sampai 1. Kita masukkan nilainya adalah sepertiga. Sedangkan fc-nya berarti kan 1 per b per a, b-nya adalah 1, a-nya adalah 0. Berarti dikalikan dengan fx-nya dong, ya kan? Dikalikan dengan integral ft-nya dong. Integral dari itunya kan sepertiga, berarti 1 per 1 per 0 dikalikan sepertiga, maka nilainya adalah
sepertiga. Jadi nilai rata-rata integral untuk fx sama dengan x kuadrat pada 0,3 ya adalah sepertiga, sama juga ya. Nilainya mau batasan dimanapun kita ambil sembarang, intinya seperti itu, adalah sepertiga. Sampai sini paham ya? Untuk nilai rata-rata teorema nilai rata-rata integral seperti itu. Jadi kita tinggal masukkan fc sama dengan 1 per b per a kali integral dari a per b ft dt, begitu. Kalau tidak ada pertanyaan, kalian lanjutkan ke soalnya. Ini ada 5 soal, kalian cobakan menggunakan teorema nilai rata-rata integral atau menggunakan teorema kalkulus 2, teorema dasar kalkulus 2 di 5 soal tersebut. Nanti kalau yang sudah bisa presentasi di grup ya, nanti saya kasih poin gitu. Baik, terima kasih.